Tata ibadah Minggu HKBP Resort Helvetia, Minggu Advent yang pertama sekaligus Minggu peringatan Hari AIDS sedunia, dengan tema Minggu Nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat Advent bagi kita semua. Pada hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS sedunia pada Advent pertama ini. Hari AIDS sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Dalam ibadah kita hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hari ini Tuhan datang melawat umatnya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan kami dapat memasuki tahun gereja baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hambamu semangat untuk memberitakan firman-Mu,
sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Advent pertama hari ini tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita
untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan yang membela kami pada masa peperangan dan dari segala kesusahan. Sekarang pada Minggu Apen ini, kami datang ke hadapan-Mu memohon kemurahan dan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami. Lihatlah penderitaan bangsa kami yang masih terus mencari jalan keluar menghentikan COVID-19 ini. Kasihanilah juga kami, sebab sampai sekarang masih banyak orang menderita penyakit HIV/AIDS. Karena itu, pada peringatan Hari AIDS Sedunia 2020 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, kami ikut dalam pencegahan HIV/AIDS, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat, menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODA di lingkungan di mana kami tinggal, tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODA, sebab mereka adalah sesama kami, bersama-sama bergandeng tangan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah segala Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain daripada kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu Advent pertama hari ini tertulis dalam Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan belitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kembali kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu Advent yang pertama ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7 hingga pada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan Selah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah ini mendefinisikan siapa Tuhan Allah Israel yang sedang atau yang sudah datang, yang disimbolkan melalui tabut perjanjian yang memasuki Yerusalem. Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi dan segala isinya, sebab Dia yang menciptakan semuanya. Kekudusannya hanya dapat didekati oleh orang-orang yang menanyakan dan mencari Dia, yakni mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, suci hati dan tidak terkotori oleh keinginan dosa, yang lurus jalannya tanpa tipu muslihat dan tidak berdusta. Yakni mereka yang bersih, mereka yang memenuhi kriteria layak mendekati kekudusannya, itu akan menerima berkat dan keselamatan dari Dia. Bagi Daud, pemindahan tabut perjanjian itu merupakan satu peristiwa yang luar biasa. Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Allah. Daud mau membawa tabut ke Yerusalem dengan harapan agar Allah sendiri yang memimpin Yerusalem, bukan Daud. Allah yang memimpin Yerusalem, dan seluruh rakyat harus taat pada pimpinan Allah yang diwakili oleh Daud, raja yang dipilih Allah. Tuhan Allah Israel, Dia adalah Raja kemuliaan, Raja pasti mulia. Tetapi jika disebut bahwa Raja ini adalah Raja kemuliaan, maka itu bermakna Raja di atas segala raja, dan tentunya Raja di atas Raja Daud. Hal ini sangat penting bagi kita untuk tidak salah fokus, yakni apapun alasannya, Tuhan harus tetap menjadi fokus pujian dan pemuliaan. Jangan sedikit pun mengambil hak Tuhan ini. Dialah yang layak ditinggikan dan diagungkan, dan bukan kita. Artinya Daud mengarahkan umat Israel, kita atau setiap orang percaya, agar menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup ini haruslah melalui pengakuan bahwa Dialah Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja, sehingga tata hati kita sekalipun singgasananya adalah milik Tuhan. Dialah yang harus bertata di hati kita dan bukan diri dan ego kita. Saudara yang kekasih, khusus dalam nats ini Daud mengarahkan kita bagaimana menyambut Raja kemuliaan itu. Pemazmur memberikan dua cara secara berurutan yang diulang pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Yang pertama, mengangkat kepala. Angkatlah kepala. Sebelum Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Israel, wilayah ini juga dikuasai Filistin. Umat Israel menjadi bulan-bulanan Filistin pada masa itu, bagaikan orang yang kalah. Demikian kepala tertunduk penuh dengan kepedihan. Namun ketika Raja di atas segala raja datang, yakni Raja kemuliaan, maka mereka yang menyerah, tertunduk dalam kekalahan, dan terpuruk kepada kondisi yang tidak mengenakan, diminta berhenti berkabung dan mengangkat kepala, tanda menang.
ketika Raja kemuliaan itu datang. Mengangkat kepala dalam arti mengangkat hati untuk melihat dan menyambut Allah. Mengangkat kepala dilakukan agar umat dapat dan fokus melihat Allah. Hal ini bermakna menyambut kehadiran Raja kemuliaan harusnya dilakukan dengan girang, tanpa ragu, namun dengan optimisme tinggi sebagaimana simbol kepala ditegakkan. Sukacita kemenangan harusnya menjadi warna khusus cara menyambut kemuliaan sang Raja di atas segala raja itu. Tidak ada lagi kepedihan, yang ada adalah kepastian dalam kemenangan. Mengapa? Sebab yang datang ini adalah pribadi yang jaya dan perkasa, yakni Tuhan yang berkuasa dalam peperangan. Bagi Daud, menatap dan terarah kepada Allah sangat penting. Karena Allah adalah sumber pertolongan kita. Pergumulan hidup dapat saja mengaburkan fokus hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mengangkat kepala dan memandang kepada Allah. Saat kita tidak tahu arah dan tujuan kita, Tuhan mengajak, pandanglah Dia, jadikan Dia arah dan tujuan hidupmu. Mintalah padanya hikmat untuk mampu melihat kemuliaannya. Yang kedua, mengangkat pintu. Terangkatlah pintu. Tiap orang atau rombongan yang akan memasuki kota wajib berhenti sejenak untuk menunggu pintu gerbang kota terbuka sebagai tanda bahwa rombongan ini diterima. Menariknya, pemazmur menggunakan kalimat seru sebagai tanda perintah agar mereka masuk. Dan bunyi perintah itu bukan terbukalah pintu, melainkan ia menyebut terangkatlah pintu-pintu. Memerintahkan pintu-pintu yang sudah ada berabad-abad di situ untuk terangkat dan bukan terbuka. Ini menunjuk pada makna hilangkan pintunya, tidak usah memakai pintu lagi. Hal ini memiliki makna juga bahwa selebar apapun pintu itu dibuka, ia tidak sanggup terbuka lebih lebar lagi menyambut kemuliaan Raja kemuliaan yang maha besar itu. Pintu-pintu itu tidak sanggup menandingi besarnya kemuliaan Tuhan Allah Israel yang maha mulia. Pintu-pintu yang dibangun oleh tangan manusia itu tidak cukup layak untuk menyambut dan mempersilahkan masuk Tuhan Allah yang maha agung itu. Saudara yang kekasih, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent pertama, minggu tahun baru kalender gerejawi. Dan minggu ini kita juga diarahkan untuk memperingati hari AIDS sedunia dengan topik minggu menyambut nubuatan akan kedatangan Raja kemuliaan. Tantangan demi tantangan silih berganti yang kita hadapi. Penyakit masyarakat yang tidak hidup tertib dalam tatanan dan norma-norma kesehatan sosial agama menimbulkan penyakit AIDS yang berdampak besar bagi kehidupan sosial khususnya generasi muda. Masalah pandemi COVID-19 sudah hampir setahun, sangat merubah tatanan hidup bersosial, bergereja, berbangsa dan bernegara. Terkadang kita bingung sampai kapankah ini berakhir. Tidak ada jawaban yang pasti. Saudara yang kekasih, kita tidak boleh menyerah. Firman Tuhan ini memberi kita jawaban dan mengarahkan agar kita menyadari bahwa kita tidak dapat menuju ke suatu tempat yang kita tuju atau membuat keadaan menjadi lebih baik jika kita terus mengarahkan pandangan kita pada masalah yang kita hadapi. Karena itu sebaliknya, kita mengangkat pandangan kita dan mengundang Allah untuk berperang bersama kita. Kita akan bangkit dan menang. Ini artinya ketika kita sakit, lihat diri Anda sembuh oleh kuasa Allah. Jika kita mengalami masalah keuangan, lihat diri Anda, keuangan Anda lebih dari cukup. Kita mungkin menghadapi halangan, tetapi lihatlah diri Anda bangkit dan menaklukkannya. Ketika tiba Tuhan bangkit dan menolong Anda, semua masalah akan berubah menjadi kemenangan dan semua wilayah peperangan akan berubah menjadi tempat-tempat berkat. Hari ini angkatlah kepala Anda
Bahkan jika Anda harus berdiri dalam waktu lama, merasa lemah dan lelah, Alkitab mengatakan bahwa saat Anda lemah, Anda kuat di dalam Dia. Menyatakan bahwa Tuhan sendiri akan mengangkat kepala Anda. Dengan kata lain, Dia akan memberikan Anda visi. Dia akan menyuntikkan kepada Anda kasih dan kekuatannya. Dan Dia akan memperlengkapi Anda untuk tetap kuat dan meraih kenangan. Panggil namanya hari ini, karena Dia lebih dekat daripada udara yang Anda hirup. Dia siap dan ingin serta mampu untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Dia mampu menolong Anda. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang menyertai hidup kami. Hingga pada minggu ini kami beroleh kesehatan. Semuanya itu adalah kasih setiamu yang selalu mengasihi hidup kami. Kami sudah bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kami dan yang selalu menuntun kami siap menghadapi segala tantangan dan rintangan. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami sudah memasuki minggu tahun baru gerejawi, minggu Advent, masa penantian akan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang membawa kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal Tuhan yang dihadapi oleh umat-Mu di tengah-tengah dunia ini yang terkadang bisa mengganggu iman percaya kami. Apakah itu penyakit sosial? Apakah itu Tuhan godaan-godaan dunia? Banyak hal Tuhan, khususnya dalam minggu ini kami memperingati Hari AIDS dunia. Betapa hingga pada saat ini Tuhan masih banyak orang yang menjadi korban penyakit AIDS ini. Dan juga ada orang-orang yang tidak berdosa oleh karena akibat penyakit ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang setia, yang memberikan pertolongan buat kami. Berkati Tuhan umat-Mu. Jika ada orang yang terkena akibat daripada penyakit ini, mungkin masih anak-anak atau yang masih remaja, oleh karena ulah daripada orang tua atau orang lain, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan semangat agar mereka selalu memiliki pengharapan untuk menanti kasih setiamu. Engkaulah Allah yang senantiasa menuntun hidup kami, dan Engkaulah Raja yang selalu membimbing kami dan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, datanglah Engkau untuk melawat kami semua umat-Mu ini. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan kita yang kedua dikhususkan untuk ulang Komite HIV AIDS HKBP. Marilah kita mendoakan persembahan kita.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang dilimpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala pujian bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadiran-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami, orang-orang yang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehadiran kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskanlah dan sucikanlah dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut dari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, Bible Pro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dan yang menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Salam Horas.